Halo semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Ya, kita lanjutin lagi materi sebelumnya. Yang terakhir kita sudah berhasil menampilkan data last read. Misalnya kalau di sini terakhir yang dibaca itu Al-Fatihah juz 1 ayat 2. Kita ganti misalnya Al-An'am. Ini Al-An'am ayat 1 kita last read. Oke, berhasil ya. Nah, tapi itu udah tersimpan ke database tapi ini belum merubah layer yang sebelumnya ya. Jadi dia perlu di hot reload atau restart gitu ya tampilan ini agar fungsi future builder ini bisa dijalanin lagi dan dia mendapatkan last read yang terupdate gitu ya. Nah, gimana caranya? Sebenarnya konsepnya mirip. Jadi si future builder ini kita bungkus dengan get builder biar kita bisa trigger si home controllernya dan menjalankan ulang atau nge-state ulang yang dibungkus dengan get builder ini. Kayak gitu. Itu adalah konsepnya. Jadi builder dia kita masukin seperti ini, tinggal kita paste si future buildernya. Sesimpel itu. Nah, untuk controller ini mana ya? Controller ini kita ganti jadi kita masukin dulu home controllernya. Ini kita ganti jadi C aja ya. Ganti jadi C. Ini yang ada controllernya. Kita coba find 1 2 ya. Kita ada lagi nggak? 1 2 dan selesai. Berarti ini kita ganti jadi C aja ya. Di sini kita coba ganti jadi C titik. Nah, kayak gini. Ya, jadi yang ada di dalam get builder ini kita pakai controllernya yang dari sini. Sebenarnya sama aja sih. Ya, jadi di situ ya. Kalau misalnya kita udah pasang get builder, tinggal kita triggernya dari mana. Ketika ya di sini, kalau teman-teman menambahkan detail juice via bukan detail juice tapi last read dari detail suruh di sini, pas kita ngeklik default dialog dan kita klik last read, maka kita akan menambahkan di dalam controllernya di sini add bookmark. Langsung menambahkan datanya ke database dan di sini belum diupdate. Nah, kalau misalnya kita tambahin fungsi trigger update untuk ini tutup dialog dan kita update gitu ya. Untuk men-trigger tampilannya, kita cobain. Kita coba di sini Al-An'am, kita ganti Al-Fatihah lagi ayat 1, last read. Nah, ini udah menjalankan fungsi update ini. Tapi update ini ya, kalau kita back dia belum berubah. Kenapa dia belum berubah? Karena update ini yang ada di dalam controllernya detail suruh ya. Jadi dia bukan mengupdate atau men-trigger home controller yang kita gunakan di sini ya. Jadi gimana caranya? Berarti kita harusnya meng-trigger home controllernya, bukan controller di bagian detail suruh, karena nggak ngefek ya. Kayak gitu. Nah, caranya adalah kita bisa menambahkan home controller di sini. Contoh di sini final. Misalnya kita panggil home C, kita binding ya. Kita dependensinya kita inject dulu ke dalam kelas detail controller. Ini kita masukin home controller. Nah, dari home C ini baru itu yang kita update. Jadi home C-nya yang kita update, bukan controller detail suruhnya. Nah, seperti itu. Jadi setelah menambahkan bookmark, kita mengupdate ininya ya, home controllernya. Nah, kalau sudah seperti ini udah bisa nih. Ya, jadi ini misalnya di sini Al-Fatihah juz 1 ayat 1. Kita ganti jadi Al-A'raf. Al-A'raf ayat 2 misalnya. Kita last read. Nah, itu udah berhasil dan dia menjalankan home c.update. Jadi dia men-trigger controller yang ini di home controller. Nah, itu udah ganti ya. Al-A'raf juz 8 ayat 2. Nah, cara ini bisa dilakukan karena dia men-trigger memasukkan menginjeksi dependensi home controllernya di dalam controller. Tapi saya punya pengalaman bahwa dependensi injection dari controller satu di kelas controller lain itu kurang bagus ya, kurang efektif, caranya kurang bagus. Nanti bakalan nimbul suatu permasalahan yang sebelumnya saya alamin.
Nah, untuk menghilangkan itu sebenarnya cara ini bisa aja, tapi untuk ngakalinnya kita jangan menginjeksi dependensi di dalam controller ya. Jadi controller diinjeksi ke dalam controller. Nah, itu jangan ya. Jadi fungsinya dependency injection itu kita ngeinjeksi suatu controller ke dalam view, jangan ke dalam controller lagi. Jadi untuk menghindari injeksi controller di dalam controller, ini kita hapus. Ini kita hapus juga. Jadi kita mengupdate-nya jangan via controller. Nah, kita via detail surohnya aja. Jadi di dalam view-nya, kita panggil home controller ya, get.find. Kita akan injeksi di dalam view-nya, di kelas view-nya. Ini kita pasang home controller. Berarti kita udah punya home controller. Kita copy. Maka di sini ketika kita menambahkan last read ya, di bagian mana tuh? Last read. Pas kita ngeklik ya. Dia di sini. Last read itu di bagian mana ya? Oh, dia masuk ke bawah. Ini feature builder detail suroh. Nah, di dalam sini dia akan munculin bookmark ya. Nah, ini last read ini. Jadi, kita menambahkan bookmark last read di sini, kita tungguin sampai proses selesai baru kita update. Nah, ini cara ngakalinnya ya. Jadi, injeksi controllernya adanya di view. Ingat ya. Oke, add bookmark ini kita jadiin feature aja. Maka di sini kita tambahin feature biar dia nungguin semua proses yang ada di dalam sini berjalan dulu. Kalau misalnya udah berjalan, di sini tinggal kita tungguin, dia butuh asinkronus dan baru kita update home controllernya. Seperti itu ya. Kalau ini kita save, maka ya udah sama aja gitu ya. Jadi ini kita coba restart. Kita akan coba restart semuanya, ulang dari awal. Di sini yang terakhir al-araf ya, kita ganti last read kita dengan kita ganti last read kita dengan ini kenapa nih masih ngerunning terus? Apakah internetnya atau memang ada masalah di sini? Kita coba. Oh enggak ya, berarti internet saya nih lagi kurang cepat buat ngagetnya. Misalnya di sini al-araf kita ganti jadi al-fatihah ayat 1, kita last read. Oke, berhasil dan dia udah langsung ke update karena di sini fungsinya udah dijalani nih. Di sini home update ya. Di view-nya. Jadi pas kita back dia udah langsung otomatis al-fatihah juz 1 ayat 1. Nah, sebenarnya itu juga berlaku untuk di juz ya. Nah, untuk di juz ini konsepnya sama. Kita akan ganti di sini di dalam home view udah aman, berarti tinggal kita ganti di sini detail juz view-nya. Kita import injeksi ininya dulu ya, home controller biar bisa diupdate. Home C sama dengan get find. Get find dari apa? Dari home controller. Home controller. Nah, home C ini akan kita update ketika dia bookmark di bawah. Kita cek, nah pas dia nge-bookmark, setelah selesai bookmark baru kita pasang update. Oke, nah ini kita jadiin feature biar kita tungguin dia. Add bookmark ini kita jadiin feature ya. Kita jadiin feature. Oke, selesai. Dan di sini juga udah selesai. Semuanya udah beres. Berarti tinggal kita cobain aja nih. Kita coba restart. Harusnya bookmark via juz itu udah berhasil ya. Nah, ini al-fatihah juz 1 ayat 1. Ini last read kita. Kalau kita cek di sini last read kita klik. Nah, ini udah dapat ya via surah. Sekarang idenya adalah via juz. Nah, via juz nih. Mungkin ini internet saya nih agak lambat ya. Oke, ini kita coba masuk.
Al-Fatihah ayat 1 yang tadi kita ganti jadi Al-Fatihah juz 1. Ini kita masuk ke Al-Baqarah ayat 2. Kita ganti last read-nya. Oke, udah berhasil. Harusnya nanti udah bisa keganti nih. Nah, Al-Baqarah juz 1 ayat 2. Nah, ini via juz udah ya. Nah, seperti itu. Itu adalah cara mengupdate atau men-trigger suatu controller, suatu get builder ya, pada controller tertentu yang kita trigger dari view yang lainnya dengan memanfaatkan dependency injection. Oke, itu udah semua, berarti tinggal ngeklik ini ya. Jadi pas ini di long press, delete udah bisa belum? Kalau kita hapus, nah ini udah berhasil. Mungkin setelah berhasil delete, ini kita tutup nih, kita lupa nutup ya. Kita lupa nutup, berarti dia di bagian mana? Di home ya. Di home, view, pas ini kita long press, mana dia? Text get builder, fungsinya kita coba long press. Nah ini long press, kalau misalnya udah selesai delete bookmark, harusnya kita di dalam delete bookmark ini kita tambahin get back ya, buat nutup ini, buat tutup dialog. Oke, kita save dan berhasil ya. Jadi misalnya suruh kita Anissa, misalnya suruh Anissa kita ganti jadi last read. Nah, ini udah punya last readnya. Di sini Anissa ya. Kalau kita long press, kita hapus. Nah, ini udah langsung ditutup ya. Berhasil tuh. Apalagi ya yang kita mau benerin? Udah ya. Berarti ini udah semua nih. Udah aman, berarti Al-Araf di sini bikin bookmark biasa bisa. Al-Araf ayat 1 kita tambahin bookmark, terus ini yang Al-Araf ayat 2 kita last read. Nah, itu juga udah bisa. Oke, pas pilih last read kenapa nggak ke back dia tuh? Kita coba klik last read. Oh, ke back ya. Oke, berarti udah selesai. Ini Al-Araf, ini ayat 1, ini ayat 3 kalau untuk itunya. Berarti tinggal kita masuk ya. Pas kita klik itu kita masuk datanya, last read-nya kemana gitu ya. Sama di bookmark ini juga pas diklik itu ngebaca last read-nya. Mungkin kita lanjut ke video selanjutnya aja.